Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan dengan NIM A1J1-18045 dari kelompok 2 Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia. Video ini merupakan video tugas praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dengan judul Sistem ekskresi. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekskresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 organ utama yang membentuk sistem ekskresi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem ekskresi. Berikut penjelasannya. Sistem ekskresi merupakan sistem ekskresi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sistem organ dalam tubuh untuk mengeluarkan zat-zat sistem metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sistem metabolisme ini juga merupakan senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi organ dalam tubuh. Organ-organ yang berperan di dalam tubuh, organ yang berperan dalam sistem ekskresi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan bisa dilihat di sini. Kulit merupakan suatu lapisan jaringan pelindung yang paling luar yang terdapat di permukaan tubuh, dan juga dia itu adalah lapisan yang paling besar yang melindungi tubuh. Karena kulit juga itu termasuk organ ekskresi, karena dia itu mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat, di mana sebagai organ ekskresi kulit itu juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan juga indera peraba. Seperti yang bisa dilihat di sini, kulit itu terdiri dari 3 lapisan, di mana lapisan yang pertama disebut epidermis, habis itu dermis, dan juga jaringan ikat bawah kulit. Yang pertama itu adalah jaringan epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis ini merupakan lapisan kulit yang paling luar yang sangat tipis. Epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk dan juga lapisan Malpighi. Selanjutnya kita masuk ke sedikit lebih dalam, yaitu dermis. Dermis ini merupakan lapisan kulit yang berada di tengah di antara lapisan dermis dan jaringan ikat. Dermis ini merupakan lapisan yang lebih tebal daripada lapisan epidermis. Selanjutnya jaringan yang ada di bawah, jaringan ikat di bawah kulit. Ini merupakan lapisan yang paling bawah dari kulit. Di antara lapisan jaringan ikat ini dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Adapun fungsi lemaknya itu untuk berfungsi melindungi kulit dan juga melindungi tubuh dari benturan, dan juga dapat menjadi sumber energi dan juga pertahanan suhu tubuh. Selanjutnya kita beralih ke ginjal. Ini bisa dilihat di sini. Ginjal merupakan komponen utama yang menyusun sistem ekskresi manusia, yaitu dengan fungsi utamanya yaitu sebagai pembentuk urin. Manusia itu memiliki sepasang ginjal dengan yang berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal ini berada di rongga perut sebelah kiri dan rongga perut sebelah kiri, dan juga terletak di ruas kanan tulang pinggang. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan juga mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh. Bisa dilihat di sini berdasarkan fungsinya, ginjal itu terbagi atas 4. Ada korteks ginjal, medula ginjal, dan juga pelvis ginjal, yang mohon maaf belum saya cantumkan di gambar ini. Yang pertama itu korteks ginjal. Korteks ginjal ini adalah merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini
dikelilingi oleh lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari ginjal. Selanjutnya ada medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus serta saluran medula. Adapun tubulus ini berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Selanjutnya yaitu pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam dari ginjal. Bagian ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Selanjutnya yaitu nefron ginjal. Selain ketiga bagian di atas itu, ada juga bagian yang dinamakan nefron. Nefron ini terletak di sepanjang korteks hingga medula ginjal. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan juga cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan juga membuang limbah hasil metabolisme serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Ya, selanjutnya kita beralih ke paru-paru. Adapun gambarnya yaitu ini. Paru-paru ini merupakan organ ekskresi sekaligus juga salah satu dalam organ pernapasan. Tapi di sini kita bahas dalam segi ekskresinya. Paru-paru manusia ini bisa dilihat di sini berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga dada yang tentunya dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Dalam sistem paru-paru ini juga berfungsi dalam sistem pernapasan dan juga berfungsi dalam sistem ekskresi. Pada sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa melalui proses pernapasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau uap air. Selanjutnya yang terakhir ada itu hati. Di sini hati itu terletak di dalam rongga perut sebelah kanan dan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati ini berfungsi untuk mengekskresikan geta empedoza dari sisa perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa, yang mana cairan cairan geta empedoza itu berfungsi untuk mengemulsikan makanan, dan juga menyerap lemak-lemak yang ada di dalam makanan. Selain itu juga hati berfungsi juga sebagai penawar racun, penyimpanan glikogen, pembentukan sel darah merah pada janin sebagai kelenjar pencernaan. Di sini meskipun tidak digambarkan dengan baik, hati itu memiliki 4 lobus, yaitu lobus kanan, lobus kiri, dan juga lobus caudatus serta lobus quadrat. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.